Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A, fasilitator Ibu Istingana, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Yang pertama, Bapak Joko Mulyono dari SD Negeri 1 Purwomulyo. Yang kedua ada Ibu Eka Anjarsari dari SMP Al Musyafa Kendal. Yang ketiga ada Ibu Kristanti Umamalia dari SLB ABC Swadaya Kendal. Yang ketiga, saya sendiri, Mufrida Arifudin dari SMK Negeri 1 Kendal. Dan yang kelima ada Ibu Rizkah dari SMA Negeri 1 Kaliwungu Kendal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan memberikan umpan balik terkait dengan pernyataan prakarsa perubahan. Visi yang kami sajikan pada kesempatan kali ini adalah terwujudnya murid yang religius, prima dalam prestasi, mandiri, serta berbudaya. Kalimat penjelasan dari komponen visi yang kami usung adalah yang pertama, religius. Religius ini mewakili profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua ada prima dalam prestasi. Di sini mewakili profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga adalah mandiri, yaitu pada profil pelajar Pancasila dimensi mandiri itu sendiri. Kemudian yang terakhir berbudaya. Di sini berbudaya mewakili profil pelajar Pancasila pada dimensi berkebinekaan global dan bergotong royong. Kalimat prakarsa perubahan yang kami pilih adalah terwujudnya murid yang mandiri pada era globalisasi. Deskripsi murid yang mandiri adalah murid yang mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dengan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya, juga situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi mandiri mampu mengelola dirinya sendiri, baik itu pikiran, perasaan, maupun tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Sehingga kenapa mandiri itu yang kami usung, karena ketika siswa memiliki kemandirian, dia sudah sadar akan apa yang dia lakukan. Dia sadar untuk melaksanakan kegiatan beragama sehingga dia menjadi religius. Dia sudah sadar untuk belajar, untuk berbuat baik kepada sesamanya, sehingga dia akan memiliki sikap yang kritis, memiliki sikap yang inovatif, sehingga juga memiliki budi pekerti yang baik. Hingga itulah kenapa mandiri yang kami usung atau yang kami bahas di sini. Langkah-langkah bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Dan yang kedua, A, ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian yang ketiga, gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Kemudian yang 4, C, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang kelima, atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil dan yang dilibatkan, dan strategi apa yang akan digunakan. Kita membahas satu persatu komponen B atau buat pertanyaan. Pertanyaan yang kami usulkan atau yang kami buat adalah apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian siswa. Kemudian tindakannya yaitu 1. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian murid
Yang kedua, mengobservasi tingkat kemandirian murid. Kemudian yang keempat, yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah untuk mendapatkan dukungan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Kemudian yang terakhir, berkolaborasi dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah untuk meningkatkan kemandirian murid. Yang kedua, ada komponen A atau ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang sudah berhasil meningkatkan kemandirian? Yang kedua, situasi bagaimana yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Dan yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Tindakannya yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Kemudian yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat dari guru, murid, dan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan murid untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Yang keempat, memberi murid waktu untuk beradaptasi dan belajar. Kemudian yang kelima, memberi petunjuk sebelum membantu murid. Kemudian yang keenam, memberikan pujian atau apresiasi supaya murid semakin semangat dalam belajar dan melakukan kemandirian. Jadi di sini kita bisa studi banding keluar atau ke tempat mana yang sudah menerapkan kemandirian sehingga kita belajar untuk diterapkan pada sekolah kita. Kemudian kita juga bisa memberikan kesempatan yang luas kepada murid untuk mengeksplorasi kemampuan dari diri mereka dan memberikan waktu untuk mereka biar bisa beradaptasi dan belajar kaitannya dengan kemandirian. Kemudian kita bisa memberi petunjuk, jadi kita tidak langsung memberikan jawaban ketika murid bertanya atau ketika murid memiliki masalah. Kita memberikan petunjuk atau clue agar murid itu bisa berpikir kritis mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Dan jangan lupa kita memberikan pujian atau apresiasi kepada murid agar mereka tetap semangat dalam belajar. Kemudian selanjutnya ada kemampuan G atau gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan baru yang akan terjadi jika kemandirian murid sudah berjalan dengan baik? Tindakan atau penyelidikan, murid bisa atau dapat atau mampu bekerja sama dengan wali murid untuk mengawasi agar anak melakukan pembiasaan diri di rumah secara mandiri. Jadi pembiasaannya tidak hanya dilakukan di sekolahan, tetapi juga tentu harus didukung penuh oleh orang tua di rumah. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal pembelajaran untuk pengembangan tutor sebaya. Jadi harus ada kolaborasi juga antara murid dengan murid. Kemudian yang ketiga, melakukan observasi di kelas tentang kemandirian murid dalam pembelajaran dan dalam penyelesaian tugas. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen C atau jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemandirian murid? Kemudian yang kedua, terobosan apa yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan pembiasaan positif yang sudah terencana. Jadi kita mulai dari pembiasaan, karena kalau tidak dibiasakan, murid agak susah dalam melaksanakan kegiatan kemandirian itu. Kemudian yang kedua, mendorong pembelajaran dengan memasukkan nilai-nilai kemandirian. Jadi di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu susun atau Bapak Ibu rencanakan juga harus dimuat komponen kemandirian di dalam pembelajarannya. Kemudian berdialog dengan murid tentang pola pikir dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian. Jadi kita juga harus melibatkan murid, kita harus mencari pendapat mereka agar kemandirian mereka bisa meningkat. Kemudian yang terakhir, melibatkan murid untuk aktif bersama-sama dengan seluruh warga sekolah dalam program atau kegiatan penguatan yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Kemudian komponen berikutnya adalah komponen A atau aktur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengerahkan dan membantu agar kita selalu konsisten dalam meningkatkan kemandirian murid? Tindakannya atau penyelidikan, yaitu yang pertama, mengajak rekan sejawat
dan seluruh warga sekolah untuk mengobservasi kelas setiap bulannya dan berkoordinasi dengan pengawas. Kemudian berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas 2 kali dalam 1 semester atau menyesuaikan jadwal dari pengawas itu sendiri. Kemudian berdialog dengan murid untuk menjaring masukan murid dalam meningkatkan kemandirian murid. Kemudian mengajak wali murid untuk memberi masukan dan kritik dalam upaya kemandirian murid. Jadi dalam tindakannya kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama antara pemangku kepentingan di sekolah, siswa itu sendiri, dan juga yang terpenting adalah orang tua yang ada di rumah. Karena pembelajaran tidak hanya di sekolah tapi lebih banyak dilakukan di rumah. Dan demikian penjelasan atau paparan kaitannya dengan tugas ruang kolaborasi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Demikian penampilan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.